Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk melanjutkan materi yang sebelumnya terkait dengan mata kuliah satuan operasi dengan tema teori pengadukan. Pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita sudah membahas beberapa jenis dari koagulasi dan flokkulasi, baik itu berdasarkan dari tenaga pengadukan maupun dari kecepatan pengadukannya. Nah, untuk melanjutkan materi tersebut, kita akan bahas di slide 15, yaitu terkait dengan koagulasi itu sendiri. Jadi dipisahkan antara koagulasi dan flokkulasi. Jadi beberapa slide nanti kita akan bahas tentang flokkulasi. Koagulasi itu adalah penambahan zat-zat koagulan yang kebanyakan memang garam-garam alum dan besi untuk menurunkan zeta potensial sehingga gaya van der Waals bisa bekerja. Tentunya gaya van der Waals ini bukan hal yang asing didengar karena di buku yang sudah teman-teman baca semuanya sudah cukup detail dibahas di sana gitu. Nah, koagulan yang digunakan juga sebenarnya bervariasi, tapi kita mengenalnya yang ada di pasaran misalnya seperti aluminium sulfat, yaitu dengan nama tawas. Mulai ada beberapa yang besi sulfat dan seterusnya begitu. Nah, kemudian di slide ini kita bisa melihat bahwa proses pengadukan cepat yang dilakukan oleh koagulasi yaitu menurunkan zeta potensial, yaitu mendestabilisasi partikel-partikel yang ada di sekitar koloid tadi, sehingga dia berubah muatan dan bisa mengikat partikel satu dengan partikel yang lainnya, sehingga membentuk vlok-vlok dengan ukuran yang lebih besar. Harapannya semakin besar vlok yang terbentuk, maka kecepatan pengendapan yang nantinya akan terjadi juga akan semakin cepat. Nah, ukuran-ukuran vlok tadi atau disebut sebagai koloid dengan angka yang ada di sini, kemudian memiliki sifat hidrofilik dan sangat dipengaruhi oleh proses zeta potensial dan gaya van der Waals yang dilakukan di sekeliling partikel tadi. Slide ke-19 ini menunjukkan bahwa terjadi penampakan yang cukup signifikan, perubahan yang cukup signifikan dari awalnya sangat kecil, kemudian setelah penambahan koagulan, dia menjadi vlok-vlok dengan ukuran yang lebih besar, sehingga secara kasat mata dapat terlihat. Nah, vlok ini siap untuk mengendap kembali. Nah, koagulan itu sendiri memang banyak sekali jenisnya, seperti yang ada di buku yang teman-teman baca semuanya. Ada yang berkategori aluminium sulfat, feriklorida, ferisulfat, ferrosulfat, dan lainnya. Tapi sebenarnya ada beberapa bahan alami yang dapat digunakan dan berfungsi sebagai absorben. Misalnya di dalam slide ini terlihat ada biji kelor yang bubuknya memiliki sifat mirip seperti koagulan. Memang kinerjanya masih perlu ditingkatkan dibandingkan dengan produk-produk kimia lainnya. Yang paling sering digunakan dalam proses operasional pengolahan air bersih misalnya adalah aluminium sulfat yang dikenal sebagai alum atau tawas, digunakan oleh berbagai macam unit pengolahan air yang ada di daerah, karena salah satunya adalah mudah didapat dan dengan berharga murah begitu. Nah, koagulasi itu sendiri sering disebut sebagai rapid mix. Jadi pengadukan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dibedakan salah satunya adalah dengan nilai G, nilai gradien kecepatan antara nilai 700 sampai 1000 per detik. Nah, sesuai dengan tipe pengadukan, rapid mix ini juga dibagi menjadi
tiga bagian utama berdasarkan dengan tenaga pengadukan. Ada yang menggunakan mekanis, kemudian ada yang menggunakan pneumatis, menggunakan udara, dan ada yang menggunakan kekuatan dari air itu sendiri. Nah, yang mekanis biasanya kita lihat beberapa slide ke depan menggunakan beberapa tampilan pedal, turbin maupun propeller yang didesain sedemikian rupa sehingga bisa memutar air atau mencampurkan air dengan koagulan secara sempurna, gitu ya, secara baik. Nah, penggunaan berbagai macam jenis ini tentunya akan mempengaruhi perhitungannya nanti, baik untuk perhitungan kecepatannya, waktu detensinya, sampai akan menentukan ukuran bak unit yang harus disediakan dari unit pengolahan ini. Nah, otomatis semakin tinggi, semakin lama waktu pengadukan, maka gradien kecepatan yang dibutuhkan semakin sedikit. Tapi efeknya adalah jika air itu berada dalam waktu yang lama di suatu tempat, maka bak pengolahan yang dibutuhkan akan semakin besar. Jadi semakin ke bawah, gradien makin ke bawah artinya adalah waktu pengadukan semakin lama akan menimbulkan keuntungan berupa gradien kecepatan yang diperlukan untuk mengaduk air tadi semakin rendah. Artinya tenaga listrik jika menggunakan sistem mekanik akan semakin kecil. Namun efeknya adalah unit pengolahan akan berukuran lebih besar karena harus menyediakan waktu untuk tinggal air tersebut di bak pengolahan tersebut. Yang kedua adalah ini adalah gambaran terkait dengan pengadukan dengan model hidrolis. Yang di atas dengan model terjunan dan yang kedua dengan model baffle channel. Gambar yang di bawah adalah gambar yang terlihat dari tampak atas. Jadi air masuk dari inlet kemudian dia berbelok ke kanan, ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Nah, mengatur kecepatannya, kalau tadi mekanis mengatur motornya, berapa RPM dia bisa bekerja dalam waktu seberapa. Nah, berbeda dengan pengadukan hidrolis yang ada di tampilan gambar ini. Yang perlu diatur adalah jarak antar baffle ini. Jadi antar baffle akan dibuat sedemikian rupa sehingga berbeloknya air itu bisa membuat gejolak yang bisa mencampurkan antara koagulan dengan air tersebut. Nah, artinya jika dipasangkan di sini prosesnya adalah koagulasi, kemudian di sini adalah flokulasi, dapat disimpulkan bahwa di bagian ini akan memiliki baffle yang lebih rapat dibandingkan dengan bagian flokulasi. Karena di saat flokulasi dengan nilai gradien kecepatan yang lebih rendah dengan waktu detensi yang lebih lama sehingga flok itu terbentuk menjadi lebih sempurna. Nah, begitu pula dengan model yang terjunan. Jadi tinggi terjunan tersebut akan mempengaruhi gojakan yang akan terjadi, proses pencampuran yang terjadi setelah air tersebut terjun. Itu adalah yang menggunakan mekanisme hidrolis. Sedangkan untuk pneumatis berarti yang perlu diatur adalah gelembung udara yang dikeluarkan dari blower yang dipasang di dalam air tersebut. Semakin tinggi udaranya berarti kecepatan pengadukannya semakin tinggi pula. Nah, kelebihan yang bisa dicapai oleh tipe mekanis dengan hidrolis, tipe mekanis dengan pneumatis adalah kelebihannya memiliki ukuran dimensi bak yang lebih kecil dibandingkan dengan hidrolis. Tapi hidrolis punya kelebihan yaitu dia tidak menggunakan tenaga di luar dari tenaga air tersebut, baik tenaga air maupun tenaga untuk menghidupkan blower. Kemudian dilanjutkan dengan proses flokulasi. Flokulasi adalah pengadukan yang mengandung partikel hasil destabilisasi proses koagulasi. Dalam rangka tujuannya adalah membentuk flok, sehingga flok-flok tadi dengan ukuran yang lebih besar
dia dapat mengendap di bak pengendapan. Namun, perlu diingat adalah desain yang baik untuk flokulasi, proses pengendapan yang terjadi tidak terjadi di bak flokulator. Nah, ini adalah beberapa kriteria desain yang dapat digunakan dalam mendesain flokulasi. Nilai K value yang lebih rendah dibandingkan pada saat koagulasi, harapannya air menjadi lebih tenang, kemudian flok dapat terbentuk dan siap masuk ke unit pengolahan pengendapan, yaitu unit sedimentasi. Nah, sama seperti halnya koagulasi, prinsipnya dapat dilakukan secara mekanis, hidrolis, maupun dengan model diffuser. Seiring perkembangan berbagai macam penelitian, flokulator ini dapat juga digunakan dengan sistem gravel bed. Jadi disusun mirip seperti pada penempatan pasir-pasir dan kerikil yang dilakukan pada saat proses filtrasi. Nah, selanjutnya adalah kita akan lihat beberapa gambar penempatan koagulan yang ada di beberapa lokasi PDAM yang ada di Indonesia. Misalnya ini adalah gambar yang ada di PDAM Surabaya. Kemudian kita bisa lihat proses koagulasi yang terjadi di sana. Ini adalah bak koagulator dengan hidrolis yang ada di sini, dengan mekanis yang ada di sini, dengan motor, dan ini adalah tuas yang di bagian dasarnya, di bagian bawahnya akan ada pedal propeller maupun turbin yang siap untuk memutar. Nah, motor ini akan diatur sedemikian rupa sehingga didapatkan nilai G yang sesuai. Ini adalah air jatuhan yang sudah dilarutkan koagulan dengan air. Jadi air-air ini tetesan yang sudah diatur konsentrasinya dan siap untuk tercampur dengan air tadi. Nah, ini kelihatan lebih besar, lebih jelas. Ini adalah unit pembubuh koagulannya. Jadi ini yang jatuh adalah air-air yang sudah dicampur dengan koagulan dengan konsentrasi yang sudah diatur. Ini salah satu gambarnya di Waduk Sermo, Kulon Progo, Jogja. Ini adalah tempat untuk mencampur koagulan baru dipompa dengan pompa dan masuk ke berbagai macam unit pengolahannya, koagulasi. Nah, ini bisa terlihat flokulator yang ada dengan sistem hidrolis dan terlihat bahwa ada ketinggian air di sana dan terlihat juga ada gojakan ya yang berbeda antara bak yang satu dengan bak yang lainnya. Nah, ini juga beberapa gambar yang lain dan ini yang tadi dimaksud dengan flokulator dengan model sistem hidrolis. Jadi bak-bak, baffle-baffle yang kanan kiri, maju, kanan kiri, dan seterusnya. Sehingga didapatkanlah energi pengadukan yang diharapkan. Cuman balik lagi tadi, kekurangannya adalah bak yang diperlukan lebih luas. Sehingga area yang dibutuhkan lebih luas. Ini kondisi yang ada di PDAM Pejompongan di Jakarta. Dan ini terlihat ada bak pembubuh alumnya mulai dari sini. Nah, harapannya nanti air semakin ke sana akan mengalir ke suatu tempat dan bergejolak ya, bercampur menjadi satu. Ini tampak dari atas salah satu unit pengolahan air dengan area yang cukup besar. Di gambar-gambar yang lain ini termasuk di Pejompongan, ini adalah unit flokulator dengan desain yang cukup besar dan memakan tempat yang lebih. Tapi kelebihannya adalah dia tidak membutuhkan energi listrik yang berlebih seperti metode yang menggunakan pneumatis ataupun mekanis. Ya, mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dengan baik.
pada sesi berikutnya kita akan mencoba untuk membahas beberapa contoh soal yang digunakan untuk mendesain baik itu flokulasi maupun koagulasi. Mudah-mudahan teman-teman tetap semangat, tetap jaga kondisi supaya tetap sehat, dan mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.